Baik, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang fungsi eksponen. Jadi kita akan bereksplorasi tentang sifat-sifat eksponen ya. Kita perhatikan ada sebuah permasalahan. Seorang membawa virus dan menulari 3 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, setiap orang menulari 3 orang lainnya lagi. Kemudian ada pertanyaan, berapakah orang yang tertular pada setiap fase selanjutnya, dan berapa orang yang akan tertular virus tersebut pada fase ke-20, dan manakah grafik fungsi berikut yang mempresentasikan peningkatan jumlah orang tertular virus tersebut jika proses penularan terjadi terus-menerus. Mengapa demikian ya? Dan pertanyaan keempat, fungsi apakah yang tepat untuk menggambarkan penularan tersebut? Oke, kita akan coba diperhatikan eksplorasi 1.3 di atas. Pada fase pertama, 3 orang tertular dari orang pertama. Kemudian menularkan masing-masing ke 3 orang lainnya. Kemudian 3 orang tersebut menularkan lagi ke masing-masing berikutnya. Begitu seterusnya. Jadi kita dapat menggunakan bantuan tabel, di mana dalam tabel tersebut ada fase yaitu 1, 2, 3 sampai 7. Kemudian banyak orang yang tertular. Jadi pada fase pertama yang tertular virus hanya 3 orang. Ya. Kemudian pada fase kedua dari ketiga orangnya ini menularkan lagi masing-masing ke 3 orang lainnya. Ya. Sehingga bertambah menjadi 9. Jadi kalau dilihat 9 itu sama dengan 3 pangkat berapa? Dia akan sama dengan 3 pangkat 2 ya. Kemudian dari 9 orang ini menularkan lagi ke masing-masing ke 3 orang lainnya, sehingga menjadi 27 yang tertular virus. Di 27 ini 3 pangkat berapa? Akan sama dengan 3 pangkat 3. Oke, begitu seterusnya sampai fase ke-7. Berarti ini akan sama dengan 3 pangkat 4, 3 pangkat 5, 3 pangkat 6, dan 3 pangkat 7. Jadi kalau kita perhatikan, untuk menentukan banyaknya orang yang tertular virus tersebut, maka pola yang muncul adalah 3 pangkat X. Kenapa dipangkatkan X? Karena yang menjadi perubahan di sana adalah pangkatnya berubah mengikuti fase dari virus tersebut. Ya. Jadi di mana X adalah fase penyebaran virus, kemudian jika Fx adalah banyak orang yang tertular virus tersebut, sementara X adalah fase penyebaran virus, maka banyaknya orang yang tertular virus tersebut dapat dinyatakan dengan, jadi Fx itu jumlah orang yang tertular, ya, dan X-nya itu fasenya. Jadi kita bisa nyatakan dengan Fx sama dengan 3 pangkat X. Ya. Di mana Fx sama dengan 3 pangkat X ini adalah salah satu contoh dari fungsi eksponen. Jadi kenapa dikatakan fungsi eksponen? Fungsi, jadi eksponen itu jadi kita akan bisa mencari nilai dari Fx-nya, sehingga kita katakan dia fungsi dari bentuknya itu berupa bilangan eksponen. Oke, sehingga muncul definisi fungsi eksponen adalah sebuah fungsi eksponen dinyatakan dengan Fx
sama dengan N kali A pangkat X, di mana A adalah bilangan pokok, dan A lebih dari 0, dan A tidak boleh sama dengan 1, dan N adalah bilangan real tak 0, dan X adalah sebarang bilangan real. Oke, itu. Itu definisi dari fungsi eksponen. Kemudian setelah memahami apa itu fungsi eksponen, kita akan coba berpikir kreatif. Ya, ada pertanyaan bagaimana jika A-nya sama dengan 1. Oke, kita akan coba masukkan A sama dengan 1 ini ke dalam definisi dari fungsi eksponen. Oke, A sama dengan 1. Sehingga fungsi eksponen definisinya menjadi fx sama dengan n kali A-nya kita ganti dengan 1 pangkat X. Nah, hasil dari N kali 1 pangkat X itu sama dengan N. Maka fungsi ini tidak lagi menjadi fungsi eksponensial, melainkan fungsi konstan, yaitu fx sama dengan N. Jadi hal ini terjadi karena jika A-nya sama dengan 1, maka 1 dipangkatkan berapapun akan tetap bernilai 1. Sehingga fungsi akan berubah menjadi fungsi konstan. Ya. Jadi 1 dipangkatkan berapa saja nilainya 1. Misal 1 pangkat 2 itu kan artinya 1 kali 1. Jadi 1 kali 1 berapa? 1. 1 pangkat 1000, kita kalikan 1 itu sebanyak 1000 kali. Tetap hasilnya akan bernilai 1. Kemudian bagaimana jika A-nya sama dengan 0? Jadi kita coba ganti A sama dengan 0. Fx N kali 0 pangkat X. Maka di sini 0 pangkat X. Akan menjadi 0 pangkat X hasilnya 0 kali N, hasilnya 0 kali N hasilnya 0. Di fungsi akan berubah menjadi fx sama dengan 0 yang akan memotong sumbu X. Memotong sumbu X di Y sama dengan 0. Jadi ini akan memotong sumbu X di Y sama dengan 0 dan bukan lagi menjadi fungsi eksponen, melainkan fungsi linier. Seperti itu. Ya, jika A-nya yang diganti. Itu yang akan terjadi. Jadi kalau dia A-nya sama dengan 1, fungsinya berubah dari eksponen menjadi fungsi konstan. Kalau A-nya sama dengan 0, fungsinya berubah menjadi fungsi linier. Kita lanjutkan.
Beberapa contoh fungsi eksponen lainnya adalah sebagai berikut. Contoh fungsi eksponen seperti ini ya. If X sama dengan 4 pangkat X dan if X sama dengan 3 pangkat X tambah 1, if X sama dengan 5 pangkat 2X kurang 1. Jadi jika kalian perhatikan perubahan nilai pada fungsi eksponen itu sangatlah signifikan. Pada eksplorasi 1.3 dapat kalian amati bahwa pada fase-fase selanjutnya akan semakin banyak orang tertular virus. Jadi fungsi eksponen ini nanti grafiknya akan terus mengalami peningkatan. Jadi kita bisa menjawab eksplorasi 1.3 yang bagian ketiga yang mana gambarnya kita perhatikan kalau grafik yang merah dia cenderung akan ke bawah ya, sehingga dia bukan merupakan grafik dari fungsi eksponen. Kemudian kalau gambar yang kedua itu lurus sehingga juga bukan. Jadi yang paling tepat adalah gambar grafik yang warna biru karena dia mengalami peningkatan. Lihat, naik ke atas. Ya. Oke, kita belum jawab yang nomor 2 juga. Berapa orang yang akan tertular pada fase ke-20? Berarti ini artinya kita mencari F20 di mana 3 pangkat 20. Fungsi apakah yang tepat menggambarkan penularan tersebut? Karena penularannya terus mengalami peningkatan, maka yang paling tepat adalah fungsi eksponen. Itu. Jadi grafik fungsi eksponen pada fx sama dengan 3x ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini gambarnya ya, terus mengalami peningkatan ke atas. Semakin meningkat fasenya, terus banyak orang yang tertular semakin meningkat. Jadi fungsi eksponen ini dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu pertumbuhan eksponensial dan perluruhan eksponensial. Kita akan coba berpikir kreatif. Perhatikan ketiga fungsi berikut ini. Oke, ada fx sama dengan 2x, fx sama dengan 2 pangkat x, dan fx sama dengan x pangkat 2. Kita akan coba menggambar ketiga fungsi tersebut, kemudian akan kita tentukan fungsi 1, 2, 3 ini yang termasuk fungsi apa saja. Ya. Oke, untuk menggambar, kita akan coba menggunakan aplikasi yang namanya GeoGebra. Oke, tadi yang pertama, coba bentar dulu. Oke, tadi fungsi yang pertama itu 2x. 2x. Oke, sudah muncul ya. Jadi ini fungsi yang 2x. Kemudian tadi 2 pangkat x. Yang warna merah 2 pangkat x.
Berikutnya X pangkat 2. Yang biru X pangkat 2. Oke, yang mana yang menggambarkan gambar grafik dengan fungsi yang menunjukkan adanya percepatan dalam pertumbuhan. Ya. Jadi untuk fx sama dengan 2x, ini merupakan fungsi linier ya. Jadi bisa dilihat dia merupakan fungsi linier karena grafiknya berupa garis lurus. Kemudian untuk 2 pangkat X, ini termasuk grafik dari fungsi eksponen. 2 pangkat X. Ya, karena X-nya dalam bentuk pangkat. Kemudian untuk X pangkat 2 ini merupakan fungsi kuadrat. Di gambarnya untuk melengkung. Ya, jadi ketiga grafik tersebut yang menunjukkan bahwa grafik yang paling tepat untuk menunjukkan bahwa adanya peningkatan dalam suatu permasalahan, itu yang paling tepat kita menggunakan grafik fungsi eksponen. Jadi dari 0, kemudian 1, dari meningkat terus, 2 menjadi 4, dan seterusnya. Ya. Mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi kalau fungsi linier sebenarnya mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan. Ya. Sedangkan fungsi kuadrat dia mungkin nanti akan mengalami penurunan. Oke, kemudian untuk caranya kita menggambar grafik-grafik tadi kan kita menggunakan aplikasi. Bagaimana caranya kita menggambar? Juga akan contohkan untuk menggambar fungsi eksponen ya. Tadi kita gunakan fx 2 pangkat x. Jadi ini fungsi eksponen ya. Oke, untuk menggambar ini kita tentukan nilai x-nya. Kita gunakan dari 0, 1, 2, 3. Bebas ya. 4 nanti bergantung soal. Kemudian kita buat untuk X sama dengan 0. Jadi fx itu sama dengan Y. Ganti X-nya dengan 0. 2 pangkat 0. Jadi berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi Y-nya 1. Sehingga titiknya nanti 0,1. Kemudian untuk X sama dengan 1. Y-nya sama dengan 2 pangkat 1. Y-nya 2. Sehingga titiknya 1,2. X sama dengan 2. Y-nya sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 2. Hasilnya 4. Sehingga titiknya 2,4. Kemudian untuk X sama dengan 3. Y-nya sama dengan 2 pangkat 3. 8.
sehingga titiknya menjadi 3,8. Untuk X sama dengan 4, Y-nya sama dengan 2 pangkat 4. Hasilnya 16. Sehingga titiknya 4,8. Jadi titik-titik ini yang akan kita gambar. Ya. Ibu buat di sini. Kita buat ini sumbu Y. Sumbu X. Jadi X-nya dari 0, 1, 2, 3, 4. Ini 0, 1, nah, nanti untuk menggambar jarak antar sumbu sama ya. Kemudian sumbu Y-nya 1, 2, 4, 8, 8. Oke, 0,1. X-nya 0, Y-nya 1. Berarti di sini titiknya. Kemudian 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Kita buat. Kemudian 2,4. Kemudian ada 3,8. Jadi terjadi peningkatan yang sangat signifikan ya. Kemudian kita hubungkan titik-titiknya. Nanti gambarnya yang bagus. Jadi inilah gambar grafik fungsi eksponen f(x) sama dengan 2 pangkat x. Gitu caranya menggambar. Ya. Sekian dulu penjelasan hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan fungsi eksponen pertumbuhan dan peluru.